Halo, kita ketemu lagi di lanjutan dari renungan tentang damai, perfect peace di Yesaya 26 ayat ketiga. Saya akan ulangi. Firman Tuhan berkata, yang hatinya teguh, engkau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Dalam terjemahan lain, you will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you. Engkau akan jagai dalam damai yang sempurna semua yang percaya kepadamu, semua yang pikirannya tertuju kepadamu. Kita akan membahas bagian yang B, di mana dikatakan Tuhan akan menjagai dengan damai yang sempurna semua orang yang pikirannya tertuju kepada Tuhan. Poin yang B ini saya sangat yakin tidak instan. Karena kita perlu tahu bahwa peperangan terbesar itu ada di bagian pikiran. Pikiran ini mengembara ke kanan, ke kiri. Pikiran ini bisa jalan kemana-mana. Dikatakan orang yang akan mengalami damai yang sempurna adalah mereka yang pikirannya tertuju kepada Tuhan. Pikirannya tertuju kepada Tuhan. Dan itu tidak instan, itu tidak otomatis. Kita perlu melatihnya, kita perlu mendisiplinnya supaya pikiran-pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Nah, apa tantangan yang saudara alami dalam hidup Anda? Kita tidak bisa mengalami damai yang sempurna ini yang Tuhan berikan kalau kita biasakan pikiran kita, istilahnya kita bebaskan mengembara kemana dia mau, ke kanan, ke kiri. Bahkan sementara mendengarkan firman Tuhan pun pikiran kita bisa kemana-mana. Bahkan mendengarkan orang berbicara sesuatu yang positif pun pikiran kita bisa menangkap dan mengubahnya menjadi berasumsi sendiri menjadi negatif. Kalau kita tidak biasa mendisiplin pikiran kita akan mengalami masalah dan kita tidak bisa mengalami damai yang Tuhan berikan dan Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Jadi poin yang pertama, saya akan ulangi. Perfect peace itu tersedia ketika kita trust kepada Tuhan, percaya kepada pribadi Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu Allah yang dapat diandalkan, dapat dipercaya, Allah yang pasti pegang janjinya apapun yang terjadi, Allah yang akan genapi janjinya, Allah yang mengasihi kita, Allah yang setia di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita juga mendisiplin pikiran-pikiran kita untuk senantiasa tertuju kepada Tuhan, memikirkan perkara-perkara surgawi, memikirkan tentang Tuhan, memikirkan bagaimana hati Tuhan di dalamnya. Tanpa itu semua kita tidak bisa mengalami damai Tuhan. Saya ingat satu waktu saya ini mempunyai anak Shalom, itu benar, dan Sivel, itu benar-benar anugerah Tuhan dan janji Tuhan. Tuhan berjanji, Tuhan yang kasih. Tetapi prosesnya tidak lancar. Karena pada saat saya hamil, dalam 9 bulan itu saya nyaris tidak bisa makan apa-apa yang orang biasanya minum vitamin ini, vitamin itu, saya nggak bisa. Karena saya mengalami satu kondisi yang cukup parah, di mana mabuk cukup parah sampai pada hari lahiran. Jadi bukan 3 bulan, tapi parah sampai pada hari lahiran. Kemudian tidak ada makanan-makanan yang superfood orang bilang untuk membuat anak cerdas, ikan salmon ini itu semuanya tinggal teori. Tidak ada satupun bisa masuk. Jadi saya hanya minum air segini setiap hari, segini loh, 1 hari. Dokter bilang kamu kurang, nanti akan ketubannya akan parah dan sebagainya. Kalau ngeliat teori banyak ya, anaknya nanti kurang gizi, nanti bagaimana perkembangan otak dan sebagainya. Kayak orang selalu bisa bilang begitu. Tapi saudara, anak itu lahir dengan sangat sempurna, sangat cerdas. Anak itu lahir yang luar biasa juga. Pada saat hari lahiran ketubannya masih bersih, bagus, banyak, putih, saudara. So, pada saat saya mengalami menjalani itu semua, saya setiap kali mengalami kesulitan dengan anak-anak, saya berpikir mereka datang dari Tuhan, mereka anugerah dari Tuhan,
Tuhan yang akan mengurus kehidupan mereka. So, percaya kepada karakter Tuhan dan mengarahkan pikiran-pikiran kita kepada Tuhan. Di dalam segala proses itu ada perfect peace di sini, melampaui segala akal, dan kita akan melihat resultnya, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu saja sharing dan renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.